Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di sebuah istana, Duang Changtian dengan hormat berdiri di depan Ratu Dinasti Nanggong, yaitu Si Wanruo. Lalu dia berkata, "Nona, Tanyun sekarang menjadi murid Sekte Suci Huangfu. Dia dan Putri Yukin saling mencintai lagi." Si Wanruo berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu menghapus ingatan Tanyun dan Yukin? Mengapa mereka masih saling mencintai?" Duan Changtian berkata, "Nona, bawahan ini yakin bahwa Putri Yukin dan Tanyun tidak saling mengingat, tetapi mereka memiliki perasaan satu sama lain." Si Wanruo berkata, "Yukin, kamu gadis sialan. Kamu benar-benar mirip seperti ibumu sebelum dia mati. Ibumu merayu Raja Nanggong dan hamil di luar pernikahan. Sepertinya aku terlalu baik. Jika tidak, aku pasti sudah menghabisi Yukin saat dia baru saja lahir. Adapun Nanggong Ruksue, dia juga gadis yang menyebalkan. Cepat atau lambat, ratu ini akan mengorbankan dia untuk kepentingan dinasti Nanggong." Mendengarkan hal itu, Duan Changtian menatap tajam dan berkata, "Nona, haruskah kita menyingkirkan Tanyun?" Si Wanruo berkata, "Tentu saja. Cepat pergi dan panggil kepala istana Suge. Aku ingin mengatakan sesuatu padanya." Duan Changtian pergi setelah mendapatkan perintah itu. Setelah beberapa saat, Sugeyu memasuki aula istana. Si Wanruo meraih tangan Sugeyu, lalu dia berkata dengan dingin, "Saudariku, aku ingin kamu membantuku." Sugeyu tersenyum dan berkata, "Saudariku, apa yang kamu inginkan?" Si Wanruo berkata, "Aku ingin kamu membantuku menyingkirkan Tanyun." Sugeyu berkata, "Jangan khawatir, masalah itu serahkan saja padaku. Setelah aku kembali, aku akan meminta mata-mata istana jiwa ilahi yang berada di Sekte Suci Huangfu untuk menghabisi Tanyun." 2 hari kemudian, Shen Subing yang mengendarai perahu roh melayang di atas gerbang gunung Sekte Suci Huangfu. Nanggong Yukin dengan enggan meninggalkan pelukan Tanyun. Lalu dia berkata dengan manis, "Aku akan merindukanmu." Tanyun berkata dengan penuh kasih sayang, "Aku juga. Setelah aku menerobos ke ranah alam jiwa ilahi, aku akan membuat pil untuk menyembuhkan penyakit jantungmu secepat mungkin. Lalu aku akan mengirimkannya kepadamu." Setelah itu, cincin Kiangkun Tanyun menyala. 2 tetes cairan kehidupan yang telah dibekukan muncul dan diberikan pada Nanggong Yukin. Nanggong Yukin menerima 2 cairan kehidupan dengan senang hati. Lalu dia berkata dengan pelan, "Kalau begitu, aku akan kembali." Nanggong Yukin berjinjit dan mencium bibir Tanyun. Kemudian, dia memandang Mumengyi dan Song Wuxiao. Lalu dia berkata, "Kedua adikku, aku serahkan Tanyun pada kalian. Awasi dia supaya jangan melakukan hal yang aneh." Song Wuxiao dan Mumengyi berkata serempak, "Kakak yakinlah, kami akan mengawasi Tanyun dengan baik. Kakak, kamu berhati-hatilah." Nanggong Yukin mengeluarkan singa harimau dari kantong binatang, lalu dia menaikinya. Pada awalnya, Tanyun mengambil 9 tetes cairan kehidupan. 1 tetes diberikan kepada Tian Xiang, 2 tetes diberikan kepada Nanggong Yukin. Sekarang tinggal 6 tetes. Tanyun mengambil 1 tetes dan memberikan 5 tetes lainnya pada Shen Subing, Mumengyi, Song Wuxiao, Sui Xian, dan Huang Huyu. Adapun Toba Yingying, dia memiliki tubuh yang hampir abadi, jadi dia tidak membutuhkan cairan kehidupan sama sekali. Selanjutnya, Shen Subing membawa Tanyun dan yang lainnya kembali ke divisi berjasa gerbang abadi. Saat ini, batu roh tingkat tinggi yang ditambang sangatlah terbatas. Itu tidak cukup untuk membuka gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat rendah. Oleh karena itu,
Tanyun menyerahkan semua batu roh yang ia dapatkan saat menghabisi murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi di medan perang para dewa. Dengan batu roh dari Tanyun dan batu roh yang ditambang oleh murid divisi berjasa selama lebih dari setahun, akhirnya Shen Shubing membuka gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat rendah. Namun, itu hanya bisa membuka selama 3 bulan. 1 hari di dalam gulungan itu setara dengan 20 hari di dunia luar. Itu artinya 3 bulan setara dengan 5 tahun. 5 tahun adalah waktu yang cukup bagi Tanyun dan yang lainnya untuk menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat pertama. Gulungan ruang dan waktu dapat menampung 360 orang. Jadi selain Shen Shubing dan Tanyun serta 5 orang lainnya, Shen Shubing membiarkan Shen Shuzhen dan 352 murid untuk memasuki gulungan ruang dan waktu. Setelah memasuki gulungan ruang dan waktu, masing-masing dari mereka memasuki istana surgawi yang ada di dalam gulungan. Di istana surgawi, Tanyun duduk bersila. Dia dikelilingi oleh aura langit dan bumi yang melimpah. Seperti yang diketahui semua orang, jika seseorang ingin memasuki ranah alam jiwa ilahi tingkat pertama, orang itu harus mengendalikan jiwa janin pertamanya untuk melewati kesengsaraan surgawi. BTW buat yang lupa, kesengsaraan surgawi juga muncul ketika membuat senjata subsuci ke atas, kayak waktu Tanyun membuat pedang Xiaozi. Ini juga berlaku pada kultivator saat menerobos ke alam jiwa ilahi dan seterusnya. Oke, Mimin lanjut. Setelah orang itu berhasil melewati kesengsaraan surgawi pertama, orang itu akan memasuki alam jiwa ilahi tingkat pertama. Orang itu akan memiliki kemampuan untuk terbang di langit tanpa menggunakan pedang terbang. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian di dalam gulungan ruang dan waktu, Tanyun yang sedang duduk bersila. Ketika dia merasa bahwa jiwa janin Hongmeng pertama bergetar hebat di dalam kolam spiritualnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan menjadi gembira. Tanyun keluar dari gulungan ruang dan waktu. Dia menginjak pedang terbang dan melesat ke arah barat. 1 jam kemudian, ketika Tanyun terbang 50.000 mil dan mendarat di sebuah puncak gunung, langit yang semula cerah tiba-tiba muncul awan berwarna hitam. Setelah 3 napas, serangkaian guntur seperti naga keluar. Tanyun terkejut dan berkata, "Kesengsaraan surgawi ini terlalu mengerikan. Tidak mungkin jika jiwa janin Hongmeng pertamaku akan menyebabkan kesengsaraan surgawi seperti ini." Ketika Tanyun kebingungan, dia tiba-tiba membuka kantong binatang. Dia melihat singa naga emas yang sedang tertidur dan nafasnya sangat tidak teratur. Tanyun berkata dengan cemas, "Keratua, Dato juga sedang menerobos. Cepat bawa kakakmu dan menjauhlah dariku. Jika tidak, dia akan menggangguku." Kera iblis memegang singa naga emas yang sedang tertidur. Dia bergegas keluar dari kantong binatang dan berlari ke arah selatan. Saat singa naga emas menjauh dari Tanyun, awan hitam yang ada di atas langit tiba-tiba mengikuti singa naga emas. Ketika awan hitam sudah pergi menjauh, sekarang awan berwarna emas muncul di atas kepala Tanyun. Awan itu mengeluarkan bola cahaya keemasan dengan diameter ribuan kaki. Tanyun segera duduk bersila dan bersiap-siap. Ekspresi Tanyun tampak serius, dan sebuah bayangan yang mirip dengannya keluar dari dalam kepala Tanyun. Bayangan itu adalah jiwa janin Hongmeng pertama milik Tanyun. Pada saat ini, bola cahaya keemasan yang berdiameter ribuan kaki meledak. Tiba-tiba, kesengsaraan surgawi emas yang besar seperti naga muncul di atas langit. Naga itu membuka mulutnya ke arah Tanyun. Jiwa janin Hongmeng melesat dan masuk ke dalam mulut kesengsaraan surgawi naga emas. Tanyun menutup matanya. Dia bisa melihat segalanya yang ada di dalam perut kesengsaraan surgawi naga emas.
Tanyun bisa melihat karena melalui jiwa janin Hongmeng. Di dalam perut naga itu ada energi ilahi yang mengalir ke tubuh jiwa janin Hongmeng dengan gila-gilaan. Ketika seseorang di alam pemberian jiwa tingkat sempurna ingin menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat pertama, mereka akan menghadapi kesengsaraan surgawi yang berupa guntur. Tetapi, untuk kesengsaraan surgawi yang dihadapi oleh Tanyun itu berbeda dan jauh lebih kuat daripada orang lainnya. Sesaat kemudian, ketika jiwa janin Hongmeng sedang menyerap energi ilahi, kesengsaraan surgawi naga emas tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat. Aura penghancur yang kuat menekan jiwa janin Hongmeng. Wajah jiwa janin Hongmeng tampak kesakitan saat ditekan oleh kekuatan penghancur yang kuat. Tanyun yang sedang duduk bersila di atas puncak, dia juga merasakan hal yang sama. Dia seperti merasa tubuhnya sedang tercabik-cabik. Pada saat ini, tubuh jiwa janin Hongmeng di dalam perut kesengsaraan surgawi naga emas dipenuhi dengan retakan yang mengejutkan. Dan Tanyun yang sedang duduk bersila di puncak, kulit di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan garis-garis darah. Tanyun tahu betul bahwa begitu jiwa janin Hongmeng hancur, Tanyun juga akan mati. Meskipun Tanyun saat ini sedang merasakan sakit yang luar biasa, dia tidak pernah menjerit sekalipun. Karena dia tahu bahwa pengkhianatan para dewa tidak sebanding dengan rasa sakit yang ia alami saat ini. Woi dan guys, episode kali ini kita tahu bahwa si Wanruo bukanlah ibu kandung Nagong Yukin. Selain itu kita sudah lihat 3 calon istri Tanyun yang semakin dekat. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.